Teknik bantal Neville Goddard. Manifestasi 50 juta rupiah lewat tidur. Bagaimana jika Pak Alang katakan pada panjenengan bahwa 8 jam waktu tidur panjenengan itu adalah waktu paling produktif untuk menciptakan masa depan panjenengan? Kebanyakan orang tidur untuk beristirahat, ya kan? Namun bagi seorang pakar law of assumption, tidur justru bermanfaat untuk memprogram ulang realitas kehidupannya. Pernah panjenengan mendengar teknik kertas di bawah bantal? Kedengarannya terlalu sederhana ya. Hanya menulis sebuah niat di selebar kertas ya, tulis pakai tangan, lalu dilipat, taruh di bawah bantal, lalu bantalnya dipakai buat tidur. Sederhana bukan? Tapi jangan salah sangka prosedur. Bantalnya sih bantal biasa saja, nggak ada ajaib-ajaibnya. Tetapi ini tentang apa yang terjadi pada otak panjenengan saat kepala panjenengan menyentuh bantal tersebut. Ini adalah tentang menjebak pikiran bawah sadar panjenengan saat ia berada dalam kondisi yang paling rentan dan paling kuat. Nah, pada video ini Pak Lang akan membongkar cara melakukan teknik ini dengan benar agar keinginan panjenengan bisa terkabul. Entah itu jodoh, entah itu uang 50 juta, atau kesehatan, atau apapun juga lah. Yang mana dengan teknik ini, semua itu bisa terwujud lebih cepat daripada yang panjenengan bayangkan. Mari kita mulai dari dasarnya. Saya punya pertanyaan. Mengapa tidur adalah gerbang manifestasi? Jadi gini prosedur. Saat panjenengan mulai mengantuk, otak panjenengan itu berpindah dari gelombang beta itu pikiran-pikiran logis ya, ke gelombang yang disebut alfa, dan akhirnya ke gelombang theta. Nah, di fase theta inilah gerbang menuju pikiran bawah sadar terbuka selebar-lebarnya. Apa saja yang panjenengan taruh akan nyemplung dengan mudah, ya, nyemplung-plung. Masalahnya, sedulur, kebanyakan orang membawa masalah kecemasan di saat-saat seperti ini. Kecemasan, ketakutan, kemarahan. Wah, ngeri kan? Menjelang tidur waktu yang sangat produktif, tapi dipakai untuk hal-hal yang negatif. Nah, saat panjenengan tidur dengan rasa-rasa seperti itu, rasa-rasa negatif itu, sebenarnya panjenengan sedang memanifestasikan lebih banyak hal negatif itu untuk terjadi di besok harinya, di esok harinya. Tiba-tiba bangun tidur, bojone ngamuk, ya. Utang tambah akeh, tiba-tiba tanpa sebab montore mogok, tiba-tiba tanpa sebab panjenengan kecemplung kalen. Nah, pokoknya bermacam-macam lah. Jadi, teknik kertas di bawah bantal ini adalah semacam jangkar ya, atau anchor ya. Ia berfungsi sebagai pengingat fisik bagi jiwa panjenengan bahwa saat tubuh panjenengan itu beristirahat, pikiran bawah sadar panjenengan memiliki tugas, yaitu mengerjakan instruksi yang tertulis di kertas itu. Nah, inilah saatnya Pak Lang menjelaskan bagaimana cara melakukan teknik pillow method ini ya, pillow method atau kertas di bawah bantal ini. Mari kita lakukan langkah demi langkah dengan benar. Yang pertama, gunakanlah kertas dan pena. Jangan memakai handphone atau tablet atau yang lain-lain. Kenapa? Dengan menggunakan kertas dan pena, terjadi koneksi saraf yang kuat antara tangan dan otak panjenengan. Ya, saat panjenengan nulis secara fisik ya, goyangan tangannya dan seterusnya itu. Gunakan tinta warna biru atau warna hitam ya, karena ini mencerminkan ketenangan. Yang kedua, tulislah dalam bentuk masa sekarang atau dalam bahasa Inggrisnya itu present tense. Contohnya beginilah. Jangan menulis saya ingin punya uang 50 juta, tapi tuliskan saya sangat bersyukur dan bahagia karena sekarang saya memiliki 50 juta rupiah di rekening saya. Beda kan? Ingin itu kan berarti belum punya. Tapi kalau sekarang saya memiliki, berarti kan sudah punya. Rasakan getarannya saat panjenengan menuliskan itu. Ya, rasakan gejolak emosinya. Kemudian, nomor tiga, lakukan visualisasi sebelum melipat kertas itu. Jadi sebelum menaruh di bawah bantal, pegang kertas itu, rasakan tekstur kertas itu, bayangkan kata-kata di dalamnya berubah menjadi energi cahaya yang masuk di dalam kepala panjenengan dan hati panjenengan. Lantas dulur, di bagian berikutnya, panjenengan harus masuk ke dalam kondisi living in the end. Ini merupakan rahasia terbesarnya dari teknik ini. Jadi setelah kertas itu panjenengan letakkan di bawah bantal, jadi tugas fisik panjenengan sudah selesai. Sekarang tugas mental yang akan dimulai. Saat panjenengan memejamkan mata mau bablas tidur itu, jangan lagi bertanya, kapan ya uang itu akan datang? Gimana ya caranya dia akan datang? Dan seterusnya, dan seterusnya. Sebaliknya, langsung tidur saja dengan membawa asumsi bahwa apa yang panjenengan tertulis di bawah kepala panjenengan itu sudah menjadi kenyataan. Anggaplah itu sudah nyata, artinya panjenengan sudah memiliki uang itu.
Bayangkan bantal panjenengan adalah sebuah bank atau pelukan dari orang yang panjenengan cintai. Bojone panjenengan atau anak panjenengan. Tidurlah dalam perasaan bahwa doa sudah dijawab. Jika panjenengan melakukannya dengan benar, panjenengan akan merasa tenang, bukan malah gelisah. Ya. Ketahuilah bahwa pikiran bawah sadar panjenengan tidak bisa membedakan antara imajinasi yang intens dengan realitas fisik. Selama panjenengan tidur, maka akan terjadi penataan ulang ya struktur semesta itu untuk mewujudkan apa yang panjenengan harapkan yang tertulis di kertas itu. Kemudian di besok paginya saat panjenengan sudah melek mata bangun, ya jangan terus meringkuk di tempat tidur ya, jangan menunggu uang jatuh dari plafon ya. Yang ada nanti bukan uang jatuh dari plafon tapi belandara sing semplok nih di panjenengan. Bukan begitu. Jadi setelah melakukan teknik ini, buka mata batin panjenengan. Panjenengan akan sering mendapatkan bisikan atau istilahnya intuisi ya. Ya, intuisi. Mungkin tiba-tiba panjenengan ingin membaca buku tertentu ya. Dan di dalamnya ada informasi tentang bagaimana mendapatkan uang 50 juta misalnya. Atau panjenengan terdorong untuk menghubungi seseorang. Nah, tiba-tiba ketemu seseorang yang menawarkan bisnis nilainya 50 juta misalnya. Bisa bermacam-macam. Itulah yang disebut sebagai inspired action. Dengan demikian, kertas di bawah bantal itu telah membuka jalan bagi panjenengan. Dan tugas panjenengan saat bangun adalah berjalan melewati jalan yang sudah dibukakan itu. Bukannya sepanjang hari turun terus sambil berkhayal. Itu nanti bisa kentir, ya kan? Ingat prosedur, teknik ini adalah kontrak antara panjenengan dengan alam semesta. Panjenengan memberikan niat yang jelas, yang tertulis di kertas itu, dan alam semesta memberikan jalannya. Sinkronisasi antara tulisan di bawah bantal dan tindakan panjenengan melewati jalan itu, ya di siang harinya, adalah kunci terjadinya ledakan manifestasi. Sebagai penutup dari video pendek ini, Pak Lang tegaskan, jangan remehkan kekuatan instruksi sederhana sebelum tidur ini. Malam ini juga luangkan waktu 5 menit saja, rasa suwi-suwi. Ambil selembar kertas, tuliskan impian terbesar panjenengan dengan penuh keyakinan. Apapun impian panjenengan, mau uang 50 juta, mau 100 juta, mau pengen punya motor, pengen punya istri, punya suami, dan seterusnya. Bebas, bebas, bebas. Lalu tulisan itu letakkan di bawah bantal dan tidurlah seperti seorang pemenang yang sudah mendapatkan piala kejuaraannya. Puas, marem, lego. Sedulur, dunia ini adalah refleksi dari apa yang panjenengan tanam di kegelapan pikiran sebelum fajar menyingsing. Jika panjenengan bisa menguasai malam-malam panjenengan, maka panjenengan akan menguasai hari-hari siang panjenengan. Salam seger waras.